selamat datang di podcast kami ini, Komat Kamit, Konspirasi Matematika. Kata siapa sih rumit? Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam untuk kamu para pendengar podcast ini. Sebelumnya perkenalkan dulu nih, nama saya Agina Laurencia Smiling. Boleh kamu panggil Agina, boleh kamu panggil Loren. Setelah deh, yang penting kamu bisa sebut nama aku. Aku nggak sendirian. Aku di sini bareng dengan profesor kita, yaitu Prof. Yusuf Hartono. Yeay. Nah, halo Prof, apa kabarnya? Baik. Oke. Nah, Prof. Yusuf Hartono ini lahir di Kundo pada tahun 1964, tanggal 16 November. Nah, untuk sekolahnya, Profesor Yusuf Hartono ini bersekolah di SD Negeri 2 Mariana tahun 1976, kemudian di SMP Bina Utama Sungai Gerong pada tahun 1980, SMA-nya di Yaktapena 2 IPA Sungai Gerong tahun 1983, dan S1-nya itu di FK Unsri Palembang Pendidikan Matematika Palembang tahun 1988. Dilanjutkan juga dengan S2-nya di Applied Mathematics University of Missouri, Rolla, di USA tahun 1993. Dilanjutkan pula S3-nya di Mathematics Technostic University di Belanda tahun 2003. Nah, gimana nih Pak? Apakah Bapak senang menjadi dosen? Apa memang cita-cita Bapak sebenarnya mau menjadi dosen? Boleh diceritakan sedikit nggak sih Pak, suka duka Bapak selama menjadi dosen di Prodi Pendidikan Matematika ini? Wah, kalau itu cita-cita saya bukan jadi dosen sebenarnya. Jadi Saya dulu pengen jadi guru dokter, oh, jadi dokter. Terus kenapa tapi bisa jadi tidak dosen? kesampaian. Tak kesampaian. Kok bisa Pak? Jadi dari sudah tidak diterima di kedokteran, ternyata diterima di FKIP Matematika. 2 kali jadi Pak ya. Jadi diterima di FKIP Matematika, saya lanjutkan saja. Jadi saya tidak tahu mengapa tiba-tiba ada ditawari oleh waktu itu pembantu dekan 2 untuk menjadi dosen. Saya pikir-pikir mungkin enak juga, saya terima. Jadi seperti itu Pak ya. Ya kebetulan ikut tes lalu lulus dan diterima. Dosen ini saya dulu waktu wawancara ditanya kenapa ingin jadi dosen, saya bilang kesempatan belajar banyak. Jadi ada kesempatan belajar di luar negeri. Dan itu dosen pasti ada tugas belajar. Jadi saya mendapat tugas belajar di Amerika, kemudian pulang beberapa tahun kemudian dapat tugas belajar di negeri Belanda. Wih, keren banget. Begitulah sukanya. Jadi kalau sukanya selama menjadi dosen di Prodi Pendidikan Matematika, Sukanya menjadi dosen gitu. banyak mahasiswa. Banyak mahasiswa. Dan cantik pula. Dan cantik ya. Selain Ya. itu Pak, apa dosennya seru atau gimana? Selain itu ya saya suka berbagi ilmu. Wah, suka berbagi ilmu. Jadi berbagi ilmu banyak Ilmu yang bisa disampaikan Nah, Pak ya pada itulah. mahasiswa. Terus seperti yang kita ketahui nih ya, pasti mahasiswa-mahasiswa, dosen-dosen yang lain juga udah pada tahu kalau ternyata Bapak ini merupakan dosen terfavorit di Prodi Pendidikan Matematika. Bapak tahu kan itu? Pasti tahu dong. Nah, jadi gimana nih perasaan Bapak ketika Bapak menjadi dosen terfavorit di sini? Gimana, Pak? Pertama dengar kaget juga. Kok bisa kayak Pak? Saya juga heran kenapa bisa dipilih mahasiswa, karena jurusan memberikan angket itu kepada mahasiswa. Iya, betul Pak. Saya tidak tahu karena mahasiswa, mungkin karena saya dekat dengan mereka. Betul banget itu. Bapak ini asik soalnya orangnya ya Pak kan. Nah, mungkin karena itu sih Pak, makanya Bapak bisa menjadi dosen terfavorit di prodi bahkan di jurusan ya kan. Nah, terus gimana nih Pak? Tips and trick untuk semua yang nonton, gimana bisa jadi dosen terfavorit? Ya tadi mungkin karena saya dekat dengan mahasiswa, tidak ada jarak. Tidak boleh ada jarak dengan mahasiswa karena bagaimana mahasiswa bisa belajar kalau kita punya jarak?
Gitu. Jadi lebih mendekatkan diri kepada mahasiswanya gitu Pak ya. betul, Jadi betul, kita betul. tahu juga gimana mereka memandang kita seperti apa, terus nanti mereka belajarnya itu merasa seru gitu kalau diajar sama Bapak, gitu kan Pak. Betul, betul. Nah terus seperti yang diketahui juga baru-baru ini Prof ini baru mendapat gelar yaitu profesor. Nah boleh spill sedikit nggak sih Pak, gimana sih proses Bapak ini mendapatkan gelar ini? Berawal dari ada aturan itu mengharuskan kita mengumpulkan angka kredit. Jadi kalau tidak, angka kredit yang di bawah tahun 2022 itu hangus. Jadi saya kumpulkan, saya buat tim sukses. Beberapa mahasiswa saya yang bagus pekerjaannya saya ajak lalu mengumpulkan semua berkas dan dokumen yang dibutuhkan. Ada kesulitan nggak Pak selama Bapak berproses seperti itu Pak? Ya sulit cari info, cari dokumen, cari semua yang dibutuhkan untuk usulan itu sejak tahun 2005. Jadi harus dicari ulang gitu. Nah, susah sekali carinya. Jadi mahasiswa-mahasiswa Bapak ini lah yang Nah, mereka suruh itulah yang mereka bekerja. untuk mencari-cari gitu Pak ya. Tim Tim suksesnya. Oh, berarti kita harus Bapak harus terima kasih juga ya Pak berarti dengan tim sukses Bapak ini. Nah, Prof ini kan pernah berkuliah di Universitas Sriwijaya nih ya kan. Nah, terus Prof juga sudah menjadi dosen di sini. Terus ada beda nggak sih antara zaman dulu dengan zaman sekarang ini Pak? Kalau zaman dulu, kalau mau belajar ke perpustakaan cari buku, terus mau ketemu dosennya harus nunggu, susah. Kalau sekarang telepon, langsung datang gitu Pak ya. masih dengan dosen, kemudian fasilitas belajar internet, Ya, betul. semuanya tersedia. Mau cari bahan ajar mau bahan kuliah apa saja ada YouTube, ada macam-macam. Kalau dulu Susah ya Pak ya. susah. Terus kalau dulu harus tatap muka, harus datang ke kampus kan Pak. Kalau sekarang ini Ada Zoom, jadi lebih mudah kayak gitu kan Pak ya. Jadi kalau misalnya dosennya terkendala, kita bisa melalui Zoom seperti itu, benar kan Pak ya? Nah boleh nih Prof. Prof memberikan pesan dan kesan untuk para mahasiswa supaya mereka bisa mengikuti jejak Prof ini. Nah, yang pertama jangan berhenti belajar. Terus jangan takut dengan dosen. Jadi jangan jaga jarak dengan dosen. Harus dekat. Mengakrabkan diri. Semakin akrab, semakin dekat, semakin banyak ilmu yang bisa diambil. Benar banget. Itu saja. Ya Prof ya. Sekian itu saja podcast kita kali ini. Terima kasih ya Prof untuk bincang santainya kita kali ini. Mungkin di kesempatan lainnya kita bisa bincang-bincang santai lagi. Mana tahu podcast ini bisa berkelanjutan ke depannya nanti, ya kan Prof kan? Nah, sekian itu saja dari saya dan juga Profesor. Saya Agina Malaysia Sendiri, mohon undur diri. Terima kasih. Dah.